Indonesia, jumpa lagi bersama saya Dekai. Hari ini kita mau ngebahas sebuah reel. Reel ini keluaran Cina, tapi bukan kaleng-kaleng, ya, karena memang kualitasnya nggak bisa dipandang sebelah mata nih. Brandnya adalah Kasking dan reelnya adalah Kasking Capstan 300. Ini dia reelnya, teman-teman. Oke. Seperti apa reviewnya? Kita ulas abis, kita bongkar nanti dalamannya, kita lihat seperti apa. Untuk itu, siapin kopi, jangan kemana-mana, tonton terus channel saya, Venom. Baik teman-teman, ini dia reelnya Kasking Capstan 300. Wah, spoolnya dalam ya, spoolnya dalam. Ini handle-nya. Oke, ini belakangnya, dan ini side plate-nya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk Kasking Capstan. Kasking Capstan ini kita lihat bahwa spoolnya ini dalam ya, dan memang reel ini untuk target ikan-ikan monster. Untuk itu dia butuh line atau PE atau mono yang banyak. Untuk kapasitasnya sendiri di sini ada ditulis 14 lip 230 yard. Dan kalau saya baca speknya, dia 14 lip atau PE 50 lip itu 230 yard. 230 yard ini kalau kita ubah ke meter kira-kira sekitar 210 meter. Wah, lumayan banyak ya kapasitas PE-nya ya. 50 lip aja bisa 210 meter, apalagi kalau cuma 30 lip atau 20 lip. Oke, memang spoolnya dalam. Kemudian untuk carbon drag-nya dia triple carbon drag. Triple carbon drag artinya apa? Artinya nanti kita bongkar, kita buka betul atau tidak triple ya. Untuk penjelasan aja, triple itu berarti dia ada 3 lapis carbon drag-nya. Oke, yang tertera itu drag-nya sekitar 35 lips. 35 lips kalau kita ubah ke kilo sekitar 15 sampai 16 kilo. Wah, lumayan besar ya. 15 sampai 16 kilo termasuk besar itu untuk reel BC. Next kita cek handle-nya, wide handle. Di deskripsinya wide handle-nya itu 13 cm. Jadi panjang handle-nya ini 13 cm. Oke, coba kita cek. Kita cek di sini. Di sini hanya 11 cm, teman-teman. 11 cm. Mungkin 13 itu busanya ya. Busa ketemu busa. Jadi ujung busa ketemu ujung busa. Tapi kalau untuk handle-nya sendiri ini hanya 11 cm. Oke. Kemudian untuk gearnya, ini sudah disematkan gear dan main gear dan pinion gear dari Brush, dari Kuningan untuk heavy duty. Untuk rasionya sendiri di sini tertera 54:1. Oke, 54:1. Kalau saya cek itu retrieve per turn-nya itu 66 cm. Jadi sekali gulung itu 66 cm. Ya. Dan ball bearingnya di sini ada 8+1. Ball bearing 8+1, jadi ada 8 bearing plus 1 anti reverse bearing. Untuk brake-nya, nah brake-nya ini sentrifugal teman-teman. Ya, di sini ada brake-nya. Ini cara bukanya, di sini ada close, open. Ya, close open, tinggal kita pindahkan ke open. Ini kita buka side plate-nya. Nah, ini kelihatan sentrifugal. Ya. Ini brake sentrifugalnya di sini.
bukan di side plate. Oke. Kemudian untuk spoolnya, oh ya, di sini spoolnya ada clickernya teman-teman. Ada clickernya di sini ya. Seperti apa bunyinya clickernya, sangat keras. Saya udah coba. Ini dia, ada alarmnya. Di sini ada tombol, kita ke belakangin. Nah, ini dia clickernya. Wah, sangat keras ya. Kalau teman yang nggak suka reel BC yang ada clickernya, pakai ini pasti puas. Suaranya kenceng banget ini. Oke, kemudian next aluminium, spoolnya ini terbuat dari aluminium tapi shaftnya stainless. Oke. Ini spoolnya aluminium, pinggirnya side spool. Dia punya as spool atau shaftnya ini stainless. Ya, yang saya suka di sini dia dibuat gerigi-gerigi seperti ini. Jadi PE benar-benar nahan di sini. Karena ada beberapa reel yang spoolnya itu licin ya, di sininya licin. Jadi kadang orang berpendapat dragnya ngelos. Sebetulnya bukan ngelos. Jadi mungkin karena PE-nya nggak kenceng ikatnya di sini, pada saat ditarik itu semuanya ngikut. PE-nya semuanya ngikut. Jadi disangka dragnya ngelos, padahal nggak ngelos. Nah kalau ini enggak, dia udah dibikin gerigi seperti ini. Ini lumayan kasar, ini buat ngasah kuku bisa nih. Jadi kalau teman-teman yang tuh ya, nggak usah mani pedi lagi ke salon teman-teman, ini bisa di sini nih. Oke, baik kita lanjut. Untuk beratnya sendiri berapa? Beratnya kita akan timbang. Sebentar. Ya. Beratnya 314. Ya, 314 gram. Untuk berat spool kita coba timbang. ...31 gram. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk dimensinya ini besar ya. Kalau saya bilang ini besar. Ini contoh di genggaman tangan saya. Coba kita bandingkan sama Shimano Trunks. Ini ada Shimano Trunks 301. Ya, Trunks 301. Ini seri Capstan 300 sebanding. Kalau kita lihat jauh lebih besar Capstan. Oke. Nah, ini Trunks masih agak compact di tangan, masih enak dipegang. Kalau ini besar, lebih besar dia. Ya, jadi kalau teman-teman punya tangan yang kecil, pakai reel ini agak apa ya? Bukannya susah, tapi mungkin gampang capek, cepet capek karena terlalu besar. Oke. Nah, ini kalau kita bandingin sama Curado. Ini Curado. Jauh sekali bedanya. Ya, bisa kelihatan, jadi bisa dikira-kira buat teman-teman semua yang mau beli casking Capstan, jadi bisa tahu kira-kira cocok atau enggaknya di tangan ya, karena palming itu sangat penting untuk BC. Kenapa saya bilang penting? Karena kita casting itu seharian biasanya. Nah, kalau kita casting seharian dengan reel yang palming kita nggak pas, terlalu besar, itu kita akan cepet capek dan casting nggak akan maksimal. Oke, jadi perbandingan ini bisa untuk sebagai referensi untuk menyesuaikan tangan teman-teman semua apakah cocok atau enggak. Oke, tapi kalau untuk drag dan untuk kapasitas PE, reel ini saya bilang jos ya. Kemudian kita akan lihat dalamnya seperti apa teman-teman. Kita akan bongkar.
karena kalau dari luar aja saya rasa kurang fair kalau kita mereview sebuah reel ya. Kita harus lihat juga dalamannya seperti apa. Untuk itu pantang terus di channel saya, jangan kemana-mana. Sebentar lagi akan saya bongkar dan kita akan lihat dalamannya seperti apa. Oke? Ini dia reel Kasking Capstan 300, sudah kita buka ya. Kita lihat sini. Pertama saya mau ulas mengenai bodinya dulu ya. Untuk bodinya sendiri ini plastik, terbuat dari plastik keras bodinya. Dan di sini disematkan sebuah bearing ya, ada bearingnya. Warnanya cukup solid, silver solid. Dan di sini ada karet untuk tutup tension agar tidak mudah kendor. Warnanya silver metallic, teman-teman. Oke, kemudian ini dia spoolnya. Tadi udah kita bahas sedikit ya. Yang belum saya bahas itu bearingnya. Jadi di spool ini ada bearing, satu buah bearing. Spoolnya sendiri seperti yang saya bilang, bahan side spoolnya ini aluminium. Untuk shaftnya ini dia stainless. Dan di sini ada gigi untuk clicker, ada gear untuk clicker, dan sistem brake-nya sentrifugal ada di sini. Ya, untuk brake-nya di sini ada on dan ada off, on off. Jadi kalau kita mau pasang di on, kalau kita mau tutup di off. Dan tips dari saya untuk setting sentrifugal ini, usahakan agar bertolak belakang atau selang. Jadi contoh misalkan ini dibuka satu, ini dua. Kalau mau dibuka dua, depan belakang. Kalau mau dibuka tiga, ini satu, buka, ini tutup, buka, tutup, buka. Jadi selang-seling. Kenapa seperti itu? Karena untuk balance. Ya, jadi brake-nya supaya balance. Kemudian kita beralih ke handle. Ini dia handle-nya, bahannya aluminium. Ya, pasangkan dengan knobnya dari busa. Untuk panjang sendiri ini tadi kita udah ukur 11 mm. Sorry, 11 cm ya, 110 mm atau 11 cm. Oke. Nah, kemudian ini side plate-nya. Side plate berbahan plastik juga. Di side plate ini ada bearing satu. Nah, sistem bearing ini di sini biasanya kalau reel seperti Shimano, Abu Garcia atau Dewa dia pakai C-clip. Ya, jadi seperti kawat klip untuk penahan. Nah, kalau di sini dia enggak. Dia pakai baut kecil. Jadi ada rumahnya di luar dan ada bautnya kecil. Oke. Dari kita ke tutup tension. Tutup tensionnya dari metal ya. Ini udah ada clickernya, jadi kalau dibuka itu bunyi ini ya, ada clickernya udah ya. Oke. Next ke start drag. Start dragnya nih metal ya, dari metal. Lanjut kita ke gear. Gearnya ini dari Kuningan ya. Ini mohon maaf, reelnya belum saya bersihin karena memang sengaja saya buka langsung untuk saya kasih lihat ke teman-teman semua ya. Ini dari Kuningan dan di sini gearnya kita lihat tebel ya, tebel.
gearnya tebal. Pinionnya juga dari Kuningan, heavy duty. Oke, gearnya juga tebal di sini. Dan yang saya suka dari casking itu one way-nya, teman-teman. Lihat, seperti casking yang sebelumnya yang sudah pernah kita review, one way-nya itu berkualitas. Nah, ini juga sama. Walaupun ukurannya berbeda, size berbeda, tapi ini kita lihat ini one way berkualitas, ya. Karena dari bearing bambunya di dalamnya ini banyak bearing bambunya. Oke. Kemudian di sini ada bearing. Bearing ini letaknya di as handle atas seperti ini. Jadi as handle atas sudah disematkan sebuah bearing agar putaran lebih smooth. Next kita bahas mengenai drag. Sebelumnya kita udah lihat di deskripsi bahwa dragnya itu triple, ya, triple carbon drag. Ini dia yang disebut triple carbon drag. Ada 3. Oke, ini sistemnya sama seperti Shimano Trunks. Shimano Trunks juga triple carbon drag. Jadi dragnya ini benar-benar kuat, bukan hanya 1, 2, tapi 3. Ya, 3. Nanti di sini ada washernya, stainless ini washer, jadi berlapis dia. Karena dia 3 dan berlapis, jadi tekanan untuk nahan itu dia lebih pakem. Jadi ini memang real cocok buat target ikan-ikan monster, ya. Kemudian next kita lihat di sini ada polnya dari stainless, bahannya udah stainless, ya. Oke. Dan as handle ini sepertinya kalau saya lihat ini bahannya baja, ya, baja keras ini. Ya, ini bagus, ini nggak gampang korosi kalau main ke laut. Oke, karena biasanya as handle itu kalau bahannya yang biasa-biasa aja dia gampang korosi di bagian bawah sini. Ya, air laut sering ngendap di sini. Oke, dan sudah disematkan bearing di bawahnya. Ya. Oke, keren. Cukup berat. Bagus. Dan ini ada stopper, teman-teman. Apa gunanya stopper ini? Nah, ini memang dibutuhkan untuk reel-reel dengan target ikan-ikan monster, ya. Stopper itu di sini dia. Di sini dia tempatnya. Ya, ini fungsinya dia apabila drag keluar, gear ini nanti dia nahan, stop, dia nahan gear, jadi ngebantu one way supaya one way-nya itu tidak cepat jebol. Ya, jadi ini nge-brake, salah satu brake system. Ya, bagus nih. Oke, keren. Kemudian kita lihat sekarang ke bodi bagian dalam. Bodi bagian dalam ini nggak beda jauh sama reel-reel casking yang lain, ya. Saya lihat sistemnya hampir sama, kecuali dia ada tambahan di sini, ada gear 2. Ya, kalau teman-teman bisa lihat gearnya bertingkat, ya. Ini satunya fungsinya untuk line guide. Oke. Nah, ini dia kick levernya. Bahannya dari besi juga, baja. Saya rasa baja, ya. Oke, tapi di sini dia belum ada bearing. Ya. Untuk di pinionnya, pinion outnya yoke ini tidak ada bearing. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya itu dia nggak ada masalah dengan korosi, karena memang tidak ada bearingnya. Tapi kekurangannya itu untuk pinionnya itu kurang smooth, ya, karena nggak ada bearingnya di sini. Oke, dan bodi tengahnya juga sepertinya ini plastik keras. Kemudian worm gear atau worm shaftnya sudah baja, ya, sudah besi baja. Oke. Nah, bodi plastik ini juga ada kelebihan, ada kekurangan, ya, teman-teman, ya.
kelebihannya itu ya seperti tadi saya bilang, kalau berbahan plastik itu otomatis nggak pusing mikirin korosi ya, nggak akan korosi. Itu satu kelebihannya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya itu biasanya drat-drat ini di dalam ini buat baut-baut ini, buat mur itu gampang aus. Ya, jadi kalau teman-teman punya reel dengan berbahan bodi tengah ini plastik, jangan sekali-kali ngencengin mur itu terlalu kenceng. Biasanya gampang aus ininya. Kalau udah aus sudah nggak bisa nahan lagi dia, ngelos, dia punya bodi ngelos, nggak bisa ketahan lagi. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian untuk review dari Kasking Capstan 300. Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komen. Oke. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Jadi kalau ada review yang lainnya dan sebentar lagi kita akan produksi atau kita akan launching review reel yang lainnya. Sampai jumpa bersama saya Dikai di channel Venom. Salam Angler Indonesia.